warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa dikumpulkan di Masjid Ibadur Rahman yang insyaallah pada kesempatan pagi hari ini akan kita laksanakan pembukaan masjid ini untuk dilaksanakan aktivitas ibadah di dalamnya. Pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada keluarga Bapak Kamal yang pada kesempatan hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita, dan semoga Allah memberikan rezekinya, merahmati umurnya, serta memberkati seluruh keluarganya. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Pembangunan Bapak Muhammad Rizal Cherry, kemudian Ketua Yayasan Pendidikan Kontrenis, seterusnya kepada perwakilan Bapak Camat atau Lurah Kecamatan Sagulung, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Indra Deswantoro SH sebagai Kasih Pendidikan Kecamatan Sagulung. Selanjutnya, untuk menghemat waktu, marilah kita menjak acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Syekh Muhsin Kamal. Pada anak kami persilakan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus salata wa atuz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun qadim. Ya, terima kasih kepada Ananda Muhsin Kamal
Alhamdulillah beliau membacakan ayat Al-Quran di depan kita semuanya. Dan ini merupakan motivasi buat pondok pesantren Imam Syafi'i, yang mana adikmu yang kecil mampu untuk berdiri di depan dan baca Al-Quran. Kemudian selanjutnya sambutan ketua pembangunan dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Rizal Cherry. Pada Bapak Muhammad Rizal, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Imam Syafi'i Kontreni Sadulung, kemudian Bapak Kamal beserta keluarga. Kita sengaja mengundang Pak Kamal dan seluruh keluarganya supaya nanti masjid ini tetap dipelihara oleh anak keturunannya. Kemudian undangan Bapak Kapolsek atau beliau yang mewakilkan, kemudian Bapak Camat atau beliau yang mewakili, kemudian Bapak Lurah atau beliau yang mewakili, kemudian Kemenang atau beliau yang mewakili, kemudian dari MUI atau beliau yang mewakili, kemudian undangan khusus pimpinan Yayasan Samarkand Batam sebagai Mafatihul Khair, Masya Allah. Kemudian seluruh pimpinan Yayasan Ponpes Sunnah, kemudian Bapak Fadli, anggota DPRD Kota Batam, kemudian Radio Hijrah, Radio HAM, pengurus DKM, dan seluruh para tamu undangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang tua tidak disebut gelar, yang muda tidak disebut nama, dan terkhusus adalah Bapak RW dan RT yang telah memberikan dukungan penuh untuk terselenggaranya pembangunan Masjid Ibadur Rahman ini. Alhamdulillah, atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid ini kita jadwalkan dari mulai Mei tahun 2024, baru selesai nanti di Februari tahun 2024. Tapi alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kerja keras panitia dalam mewujudkannya, wabil khusus Pak Khairul Hafizahullah, sehingga masjid ini bisa lebih cepat selesai 4 bulan sebelumnya. Dan ini sebuah nikmat yang besar. Kita merasakan masjid ini bagus, indah, sejuk, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takmir masjid bisa mengupayakan masjid ini akan terus ramai. Selanjutnya, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kita tahu umur kita terbatas, kemampuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat terbatas. Kita tidak mampu sholat malam setiap malam, kita tidak mampu mengerjakan amal-amal soleh yang lain. Maka kita harus cerdas, mengupayakan kesempatan melalui salah satunya adalah berkontribusi untuk membangun rumah Allah ini. Pihak pemerintah dari mulai kecamatan, kelurahan, kemudian dari kepolisian yang telah memberikan support yang banyak. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita, Pak.
Di satu sisi, anak-anak yang belajar di sini setiap harinya membaca Al-Quran, belajar ilmu agama, melaksanakan sholat 5 waktu, dan ini adalah amal-amal soleh yang naik ke langit. Di samping orang banyak terlalai untuk itu, maka ini adalah sebuah peluang bagi kita semua untuk berkontribusi pada pembangunan masjid ini dan kemakmurannya, insya Allah. Oleh karenanya, dalam bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya berpesan kepada manajemen Pontrenis dan komunitasnya. Yang pertama, komitmen untuk selalu memakmurkan masjid ini. Kemudian yang kedua, mengadakan pemeliharaan secara berkala, seperti pembersihan di bagian luar ataupun perawatan di bagian dalam, sehingga masjid ini terus bagus, indah, sejuk, dan seterusnya. Karena penyumbang Pak Kamal dan keluarga bukanlah orang senang di Singapura. Mereka juga bekerja, tetapi mereka alhamdulillah Allah beri taufik bagaimana menempatkan harta terbaik, bagaimana menyimpan harta terbaik, yaitu mereka mendirikan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah pesan kami kepada manajemen Pontrenis, karena masjidnya juga besar, pasti juga biayanya besar. Maka upayakan untuk berkontribusi menyiapkan biaya operasional masjid ini, karena kita lihat dari kajiannya full, kemudian AC juga full AC, kemudian juga bersih, subhanallah. Nah, ini tidak membutuhkan biaya yang sedikit, pasti biayanya besar. Nah, bagaimana kita bisa berkontribusi untuk agar masjid ini selalu makmur? Maka derma, sumbangkan. Sekarang sudah ada QRIS-nya. Nanti kepada takmir masjid tempel QRIS-nya itu di depan pintu. Jadi orang masuk tinggal tag saja, insya Allah. Selanjutnya, kepada manajemen masjid, manajemen Pontrenis, untuk mendoakan keberkahan dan kesuksesan penjagaan Pak Kamal dan keluarga di Singapura. Doakan mereka agar usaha mereka berjaya. Mudah-mudahan, dan saya yakin mereka akan terus mengupayakan pembangunan masjid ini sampai lantai 3 dan juga asrama yang di bagian belakang. Kemudian pesan untuk para peserta didik, anak-anak kami, hafizahumullah ta'ala, mungkin sebelum ada masjid ini, Ananda, subhanallah, sholatnya harus bergantian. Kemudian masjidnya juga kecil. Tapi kita tidak tahu atas doa siapa. Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan karunia-Nya sehingga kita sekarang memiliki masjid yang besar. Oleh karenanya, anda sekalian, belajar lebih giat lagi dalam menghafal Al-Quran. Belajar lebih giat lagi. Kemudian kalau ada kesempatan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, sholat duha, berdoa, penjagaan pada masjid. Nah, ini akan tentu lebih baik lagi. Karena yang Ananda kerjakan itu akan kembali kepada Ananda, kembali kepada kedua orang tua Ananda, kembali kepada guru-guru Ananda, dan kembali kepada setiap orang yang memberikan kontribusi bagi amal ibadah yang Ananda kerjakan. Yang kedua adalah untuk menjaga kebersihan masjid. Dijaga adab-adabnya ketika dalam masjid. Jangan lari-lari. Kemudian jangan buat kotor. Kemudian dan seterusnya.
takmir masjid sudah menyiapkan keset. Ketika dari kamar mandi, jangan langsung masuk, bersihkan kaki dulu sampai tidak ada pasien yang baru masuk. Kemudian dijaga ada pada masuk masjid, baca doa masuk masjid dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah Anda mendoakan para penyumbang, yakni Pak Kamal dan keluarganya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan umur, keberkahan usaha, dan seterusnya, sehingga apa yang menjadi cita-cita Yayasan Pendidikan Pontrenis ini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan dalam mewujudkannya. Kemudian yang terakhir, pesannya kepada Pak Kamal. With bahasa ya. Alhamdulillah masjid ini bagus, sangat baik, besar, nyaman. Akan lebih bagus you buat lantai 2, lantai 3 ya. Don't stop until you you buat lagi bagus. Ayo ambil pahala lagi banyak insyaallah. Ya, insyaallah. Kami selalu mendoakan Anda dan keluarga supaya nanti setelah soft opening, you mesti selalu ceklah masjid you mesti jaga belanja. Kita jaga, you mesti jaga. Semua kita mesti jaga. Mesti makmur insyaallah. Terima kasih, jazakumullah khairan. Ada yang terlupa, jadi pembangunan masjid ini sudah menghabiskan biaya sebesar 1,5 miliar. 1,5 miliar. Alhamdulillah, Pak jazakumullah khairan kepada Pak Kamal dan keluarga serta orang-orang yang membantu, baik itu dengan tenaga, dengan pikiran, dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal soleh kita dan menjadikan masjid ini menjadi salah satu amal jariah yang akan terus mengalir pahala hingga sampai hari kiamat, dan juga menjadi pemberat timbangan kebaikan di yaumil mizan kelak insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari perwakilan Pondok Pesantren Imam Syafi'i Pontrenis. Pada yang mewakili kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama mohon izin kepada Al-Ustadz Fairuz dan juga tamu-tamu undangan saya duduk di sini. Saya mewakili dari Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Imam Syafi'i Batam, atau yang sering dikenal dengan sebutan Pontrenis. Pertama, tentunya sudah selayaknya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, dan terutama kepada kami. Sungguh ini mungkin tidak ada di angan-angan kami, tidak pernah terbesit kami memiliki masjid yang nyaman, tidak terbesit. Tapi alhamdulillah, Allah dengan segala kemurahannya dan karunia yang sangat besar, Allah tunjukkan melalui wasilah dari Yayasan Al-Kahfi Batam, akhirnya berdirilah masjid ini. Dan dalam waktu yang cukup singkat bisa terbangun lantai 1 ini. Dan kita bisa lihat nyaman dibanding dengan sebelumnya. Dan pertama kali
para santri antusias sekali ketika mereka masuk ke sini. Bahkan ingin berebut, ingin masuk ke dalam masjid. Yang biasanya mereka mungkin kepanasan hanya dengan berkipas, tapi alhamdulillah sekarang sudah ber-AC. Tentunya ini kami ucapkan yang pertama tentunya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua kami mengucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tentunya Bapak Kamal dan keluarga yang telah benar-benar memberikan bantuannya kepada kami sehingga terbangunlah masjid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendirikan bangunan semisal ini atau bahkan yang lebih baik ketika nanti di surga. Amin. Dan kemudian tentunya ucapan terima kasih kepada Bapak Rizal dan tim, Masya Allah. Semoga menjadi amal jariah Pak Rizal dan tim ini benar-benar mensupport kami, bahkan ya tidak, kami hanya bisa mengucapkan jazakallahu khairan lah. Semoga Allah mengganti yang lebih baik menjadi pahala jariah kepada Pak Rizal dan tim tentunya, dan dari seluruh Yayasan Al-Kahfi. Dan harapan kami seluruh kerjasama ini kita akan terus bergandengan tangan baik dengan semua yayasan yang ada di Batam ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada para hadirin, para tamu undangan. Ada dari camat, lurah atau yang mewakili, kemudian ada dari Kementerian Agama dan yang mewakili, kemudian dari MUI atau yang mewakili, dan para teman-teman pondok pesantren, ada dari FKPP, FKPPS yang telah sudi berkenan hadir untuk peresmian masjid kami ini. Dan terlupa dan juga Al Ustadz Abu Fairuz yang Masya Allah sudah hadir di sini, dan semoga bisa berlanjut ya Ustadz dan sebagainya di sini. Dan kepada perangkat RT, RW, RT 11 Binti, kemudian Sagulung Kota, kemudian Bapak Lurah dan sebagainya, kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada kehadiran Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kami berharap kepada kita semua nanti, mungkin dari tentunya tadi santri ya, santri sendiri akan memakai masjid ini digunakan untuk aktivitas belajar, menghafal dan sebagainya. Sebagaimana pesan dari Bapak Rizal tadi, mohon dicamkan terutama kepada santri. Tentunya juga nanti akan terus diingatkan oleh rekan-rekan kami para guru. Kemudian kepada para jamaah yang lain, ayo kita ramaikan masjid ini. Ya ini apa ya? Insya Allah kita akan memberikan pelayanan yang lebih, memberikan pelayanan yang insya Allah kami akan coba benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik kepada para jamaah nantinya, sehingga nanti masjid ini ramai menjadi salah satu pusat dakwah, salah satu yang nanti akan menjadi pusat dakwah Islam di sekitaran, ya minimal kalau memang tidak bisa sampai Batam, minimal di sekitaran Sagulung dan sebagainya. Jadi kita mohon mendukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk meramaikan masjid ini. Dan tentunya kepada Bapak Kamal dan sebagainya dan keluarga, harapan kami sebagai yayasan, saya mewakili Yayasan Pontrenis, semoga hubungan ini terus berlanjut dan kami hanya bisa mendoakan semoga usaha yang Bapak Kamal dan keluarga jalankan itu Allah berkahi menjadi semakin berkembang, dan tentunya harapan kami ini terus berlanjut gitu. Harapan kami seperti itu Bapak Kamal dan sebagainya. Dan kemudian kepada para tamu undangan yang lain, sebagaimana yang tadi Anda sampaikan, mohon dukungannya dan doa semoga masjid ini terus continue dalam dakwah, supporting antum
support untuk para jamaah sekalian itu sangat kami harapkan tentunya. Baik dari segi doa ataupun mungkin segi yang bisa membantu kami dari operasional pondok pesantren, pondok operasional Masjid Ibadur Rahman ini. Ya, masjidnya sedikit namanya mungkin agak lidah kita agak ini ya, tapi insya Allah inilah nama yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, Masjid Ibadur Rahman. Ya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa Ana sampaikan terkait dengan sambutan dari yayasan. Ana mewakili selaku ketua yayasan, dan kami mohon maaf jika nanti pelayanan kami dianggap masih kurang karena ya masih awal pembangunan. Semoga kedepannya kami akan memberikan pelayanan yang terbaik. Jika nanti ada masukan atau apa, dipersilahkan jika memang ada masukan dari kami untuk mungkin bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi para jamaah tentunya. Demikian yang bisa Ana sampaikan. Mohon maaf jika mungkin ada salah-salah kata yang terucap atau yang mungkin terlewat disebutkan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Sagulung atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Indra Deswantoro, Sarjana Hukum, Kasih Pendidikan, Kasih Pemerintahan Kecamatan Sagulung. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kamal beserta keluarga besar yang telah hadir bersama keluarga di tengah-tengah para tamu undangan. Kemudian Bapak Muhammad Fadli dari DPRD Kota Batam. Kemudian ada dari Kemenak atau yang mewakili, dari MUI atau yang mewakili, kemudian juga dari Polsek Sagulung atau yang mewakili, kemudian Ketua Yayasan Bapak Adi Trianto ya Pak ya. Kemudian ada Ketua Pembangunan di sini Bapak Muhammad Rizal Cherry, kemudian para tokoh agama, Ketua RT RW, dan para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oh, mohon maaf, ada perwakilan dari Bapak Kelurahan, Bapak Jamil. Ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas berkah, rahmat, dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada peresmian Masjid Ibadur Rahman. Kemudian para tamu hadirin yang terhormat, saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Sagulung dikarenakan pada waktu yang sama ini beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan di sini. Pertama, saya memberikan apresiasi karena telah berdirinya Masjid Ibadur Rahman di Kelurahan Sungai Binti. Yang kedua, bahwa pembangunan masjid ini telah dilaksanakan berkat donasi dari Bapak Ibadur Rahman. Kami dari pemerintah Kecamatan Sagulung memberikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dari Bapak Kamal beserta keluarga, di mana jika kita menghitung jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Sagulung ini, total keseluruhannya adalah sebesar kurang lebih 220.000 orang. Khusus untuk berdirinya lokasi masjid ini, dia berada di antara perbatasan Sagulung Kota dan perbatasan Sungai Binti. Itu kurang lebih masyarakat yang tinggal adalah sebanyak 58.000 orang. Itu sangat luar biasa di sini. Alhamdulillah kita di sini posisi penduduk nomor 2 sekota Batam terbanyak. Seperti satu kabupaten, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Jadi sekali lagi
alhamdulillah sangat bersyukur dan sangat-sangat terima kasih kepada Bapak Kamal beserta keluarga telah memberikan donasi masjid di lokasi Kelurahan Sungai Binti ini. Ya, kemudian ke depannya marilah kita hidupkan masjid ini, karena di sini kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita, kemudian kita juga bisa bersilaturahmi bersama-sama dan bertukar informasi. Nah, kemudian kita juga dapat mencontoh hal-hal yang telah diberikan dari Bapak Kamal beserta keluarga, karena beliau istilahnya telah memberikan tempat ibadah yang sangat layak dan baik ini. Mungkin kedepannya insya Allah kita bisa juga diberikan rezeki seperti Bapak Kamal ini. Ya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan kepada Ibu Bapak atas perhatian dan undangan yang diberikan kepada pemerintah kecamatan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kita minta kepada Bapak Lurah, dalam hal ini Bapak Dr. Jamil SHMH, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Pada Pak Lurah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah narjuhud taufiqa rima karimil ahlak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama sekali tentunya rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa sama-sama berkumpul di rumah Allah yang sangat megah dan baru ini dalam rangka untuk tasyakuran, untuk ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa masjid sudah siap untuk digunakan. Sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum saya lebih jauh menyampaikan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan donatur. Ini takut salah Pak ya. Masjid Ebad Ur-Rahman. Nah, ini lidahnya harus terbiasa, harus sering sholat ke sini Pak ya. Masjid Ebad Ur-Rahman. Memang betul agak repot memang. Sudah 2 kali saya sebut, mudah-mudahan ke depan kita makin hafal. Nah, ini ucapan terima kasih ini luar biasa dari Singapura Pak ya. Mudah-mudahan Bapak Kamal sekeluarga senantiasa dilimpahkan nikmat rezekinya, terus berdonasi di jalan kebaikan, membangun masjid di Indonesia, wabil khusus di Batam dan wabil khusus kembali di Sungai Binti. Terima kasih kembali atas nama pribadi dan kedinasan pemerintah Kelurahan Sungai Binti, mengapresiasi dan mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga senantiasa menjadi amal jariah untuk Bapak sekeluarga. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Muhammad Fadli, DPR Kota Batam. Mana beliau ya? Belum ketemu tadi? Enggak ada ya? Oh belum. Dari Kementerian Agama MUI? Oh ya, Abang Day. Terima kasih Pak Adi Triyono. Selanjutnya Ketua Pembangunan Masjid Bapak Rizal Seri. Oh terima kasih Ustadz. Warna masjid sama warna bajunya bersama, masih baru. Terus dari Kapolsek Sagulung yang mewakili Bapak Samsul SE, terima kasih sudah hadir bersama kita. Bapak Camat Sagulung, Bapak Muhammad Hafiz
pengurus SSTP MH yang sudah hadir, dan dalam hal ini diwakilkan oleh Kasih PPM ya. Oh iya, mohon maaf, Kasih Pemerintahan. Bersama setiap hari pun masih bisa lupa Pak. Kasih Pemerintahan Bapak Indra Diswantara SH. Dan saya juga didamping oleh Kasih Terantib Bapak Yanuar Ardi. Terima kasih. Yang sama-sama kita hormati juga Bapak RW, Bapak RT, jamaah kaum muslimin dan muslimat, hadirin yang berbahagia, para santri tentunya yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini membawa keberkahan untuk kita semua, untuk menjadi saksi bahwa masjid ini yang sudah dihibahkan oleh Bapak Kemal ya kepada kita kaum muslimin dan muslimat senantiasa menjadi amal jariah yang akan senantiasa mengalir untuk pahalanya kepada keluarga dan kita semua tentunya yang memanfaatkan. Izin Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mohon maaf saya juga terlambat karena ada kegiatan yang sama di waktu yang bersamaan di tempat kami Kelurahan Sungai Binti. Intinya yang ingin saya sampaikan kepada kita semua kaum muslimin dan muslimat, mari seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Indra, Bapak Camat Sagulung, terkadang kita bisa membangun sesuatu, berapapun megahnya tempat, tapi untuk memakmurkan kadang sulit. Ini tugas berat dari DKM untuk masjid, Ebadur Rahman, untuk senantiasa bisa merangkul lingkungan agar jamaah bisa maksimal penuh. Ini kadang-kadang kita prihatin, membangun seberat apapun bisa, tapi di saat untuk memakmurkan sholat kadang angel Pak, sepi banget. Itu di tempat saya. Mudah-mudahan di sini tidak. Harapan saya terbangunnya Masjid Ebadur Rahman ini bisa memberikan kontribusi yang baik untuk pusat dakwah, untuk menjalankan sholat 5 waktu tentunya, untuk pengajian TPQ dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif di lingkungan kita. Apalagi mohon maaf di sekitar kita ini sedang ada penataan. Penataan di sini warga hampir 560-an. Nanti kalau sudah siap, saya yakin dan percaya ada di situ Masjid Al-Mutmainah. Di samping sini ada Masjid Ebadur Rahman. Nanti di tengah-tengah penataan ada musola. Ini luar biasa. Jadi tercapailah sudah tujuan pemerintah Kota Batam untuk membangun Kota Batam sebagai bandar dunia yang madani dan modern. Mudah-mudahan berkat tangan-tangan terampil dari kaum muslimin dan muslimat, dari jamaah kita negeri jiran Pak Kemal ya, tentunya ini kami support ya, menjadi ladang amal untuk kita semua. Dan saya sampaikan juga Pak Kemal, kami di Sungai Binti juga mendapatkan bantuan 2 miliar untuk membangun masjid, masjid apa namanya di Azure itu ya, itu nilainya 2 miliar Pak. Alhamdulillah sekarang sedang ngedak lantai 2, sedang progres untuk konstruksinya. Itu juga dari Singapura. Orang Singapura kaya-kaya rupanya Pak ya. Doanya apa kira-kira Pak ya? Ini harus dibuka rahasianya. Betul Pak Ustadz ya? Nanti Pak Ustadz minta doa lah. Kenapa orang Singapura banyak membangun masjid di tempat kita nih? Ya syukur-syukur kita masih bisa menggunakan masjid itu, tapi kita juga ingin berpahala juga ya Pak Ustadz ya. Nanti tolong dikasih siraman, bocoran doanya seperti apa, agar itu rezekinya senantiasa mengalir, bisa kita membangun masjid. Ini kadang-kadang apa ya, mohon maaf harus saya sampaikan, untuk berinfak kadang-kadang kota amal lewat, kita masih milih itu antara yang merah sama yang hijau, yang biru. Nah, ini Pak Kemal ini luar biasa, dihibahkan masjid di Azure itu Masjid Khotijah, nilainya 2 miliar, dan masyarakat nanti tinggal masuk sudah ber-AC. Ini luar biasa. Ini sebuah support ya, masukan untuk kita semua. Tugas Pak Ustadz nanti mencari bocoran doanya apa, supaya kita juga bisa berjamaah dalam berinfak, bisa berjamaah dalam membangun.
Kan itu. Ini PR kita semua. Mudah-mudahan nanti ada rahasia doa yang memudahkan rezeki mampir ke tempat kita. Ini kadang-kadang kesulitan Pak Ustadz. Bulan ini belum habis tapi logistiknya sudah selesai. Kadang-kadang tersendat di tengah jalan. Nah, ini juga harus kita pikirkan. Harapan saya mudah-mudahan kita semua gemar berinfak, karena berinfak itu tidak ada ruginya, ya. Tidak ada ruginya, justru ini akan menjadi amal jariah, amal ibadah untuk kita dan keluarga, apalagi manfaatnya untuk masyarakat kaum muslimin dan muslimat. Sekali lagi yang ingin saya sampaikan, selamat kepada Bapak Kamal yang sudah menghibahkan sebagian dari rezekinya untuk membangun Masjid Ibadur Rahman di kelurahan kami, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung. Tentunya ini menjadi suatu niat baik yang diwujudkan, yang dihibahkan untuk masyarakat kaum muslimin dan muslimat, yang tentunya menjadi amal jariah buat Pak Kamal dan keluarga. Mudah-mudahan kami doakan senantiasa tidak terputus rezekinya, dan doakan juga kami Pak untuk senantiasa bisa berinfak, ya, bisa menghibahkan, paling tidak ya infak lah. Kalau membangun masjid kayaknya berat Pak. Kalau bangun musola atau masjid mungkin berat, tapi kalau untuk gemar berinfak sama, ada amal jariah yang kita infakkan di jalan Allah. Mungkin itu yang terakhir, yang paling berkesan adalah membangun bisa, tapi memakmurkan masjid itu wajib hukumnya harus bisa. Ini PR berat buat kaum muslimin dan muslimat yang berada di lingkungan Masjid Ibadur Rahman, agar senantiasa bisa penuh dan penuh, ya. Jangan sampai kosong. Nanti ngasih laporan ke saya pengurusnya. Kalau Pak minimal kalau sholat subuh 3 saf lah di sini. Kalau 5 saf nanti saya akan sholat ke sini juga lah. Berarti ada doa-doa mujarab dari Pak Ustadznya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Atas nama pribadi dan kedinasan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kita semua. Selamat dan sukses. Mudah-mudahan hadirnya masjid di sini menjadi rangkaian amal ibadah, amal jariah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah dari Ustadz kita sekaligus guru kita, yaitu Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LCMA. Kepada Ustadz kami persilakan waktu dan tempat. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina, rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para ulama dan para umara yang hadir di majlis ini, dari RT-nya, RW-nya, kelurahannya, kecamatannya, polseknya, MUI-nya, ya, dan yang tak tersebut. Yang saya muliakan Bapak Kamal, barakallahu fi. Yang saya muliakan adik-adik sekalian, para santri Pondok Pesantren Imam Syafi'i, hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita mengatakan dalam hadis dari Imam Muslim rahimahullah, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Sesungguhnya bumi yang paling dicintai Allah ini adalah masjid-masjidnya. Kita berada di tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Adapun tempat yang paling dimurkai Allah adalah pasar-pasarnya.
Mengapa masjid merupakan tempat yang paling dicintai Allah? Jawabannya, karena disinilah tempat orang beribadah, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diciptakan untuk beribadah, maka masjidlah tempat ibadah. Oleh karena itu dia merupakan tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Tentulah ketika Allah mencintai masjid karena tempat beribadah, Allah Jalla wa'ala akan senantiasa memberikan limpahan kebaikan kepada orang-orang yang membangun masjid. Allahu Akbar. Luar biasa jemaah sekalian. Banyak sekali keterangan-keterangan hadis Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan alangkah luar biasanya membangun masjid. Kata Nabi kita, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun untuk Allah semata, bukan untuk pamer, bukan untuk riya, bukan cari nama, tapi lillah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Semoga Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Jemaah sekalian, luar biasa apa yang dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini. Di antara makna membangun masjid jemaah sekalian adalah selain memakmurkan, membangun fisiknya, juga adalah berupaya untuk memakmurkan isinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita merujuk kepada sejarah Islam, masjid adalah merupakan pertama kali bangunan yang dibangun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum membangun yang namanya kota Madinah dengan segala macam bentuk kenegaraannya, awal kedatangan Nabi SAW di Madinah, Rasulullah bangun masjid pertama dalam Islam, Masjid Quba. Artinya bila mana kita ingin mendapatkan keberuntungan dunia akhirat, jangan pernah lupakan masjid. Setibanya Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam di kota beliau, kota Madinah, Rasulullah langsung bangunkan masjid. Jemaah sekalian, ini menunjukkan betapa pentingnya arti masjid bagi manusia, bagi kaum muslimin. Oleh karena itulah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali dalam Al-Quran Al-Karim Allah Jalla wa'ala menyebutkan kepada kita tentang masjid. Fi buyutin adinallahu an turfa, di rumah-rumah Allah yang diizinkan untuk dibangun. Yusabbihu lahu fiha, yang bertasbih mensucikan Allah padanya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, para lelaki sejati, pria sejati yang mereka tidak pernah dilalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid telah berdiri dan kita berupaya untuk memakmurkannya. Ada satu ayat dalam Al-Quran Karim yang begitu indah untuk kita amati. Anak-anak, tolong anak-anak tenang di masjid, tenang. Di antara adab di masjid, anak-anak tenang, diam, hening, dengarkan perkataan ustadz-ustadznya. InsyaAllah sebentar lagi ustadz akan selesaikan, ya, sabar. Ini adalah merupakan perhatian untuk kita seluruhnya. Dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surat Yasin, Allah menyebutkan, Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan kelak orang-orang yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kamilah akan menulis apa-apa yang telah mereka lakukan di dunia, wa atharahum, dan apa yang mereka tinggalkan setelah mereka matinya kelak. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, segala sesuatu kami telah tuliskan dalam buku induk kami. Jemaah sekalian, umur kita dibagi dua. Pertama adalah umur di dunia. Sekarang masing-masing kita, sebagian sudah kepala 5, kepala 6, ada yang sudah 50 tahun, 60 tahun, ada yang 40 tahun, dan tak akan lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Betapa singkatnya umur kita di dunia ini. Boleh jadi besok, lusa kita akan mati.
Dan apapun yang kita lakukan di dunia ini Allah akan tuliskan, kebaikan maupun keburukan. Naktubu ma qaddamu, kami akan tuliskan apa yang telah mereka lakukan manakala hidup di dunia. Salat kita Allah akan tuliskan, zakat, puasa, haji, menyambung silaturahmi, berinfak, bersedekah, semua akan Allah tuliskan. Namun ini semuanya akan terputus dengan kematian. Manakala kita mati, tak bisa lagi kita salat, tak bisa lagi kita berzakat, berpuasa, berhaji. Kata Nabi kita, idza mata ibnu adama inqata amaluhu, bila mana ada Adam meninggal terputus semua amalannya. Makna terputus, tak mampu lagi kita beramal setelah kita meninggal. Oleh karena itu, betapa singkatnya umur di dunia, hendaklah kita berusaha beramal, dan amal tersebut akan ditulis Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah sekalian, ada umur kedua. Umur kedua inilah yang bisa panjang, bisa selama-lamanya. Apa umur kedua? Apa-apa yang kita tinggalkan setelah kita wafat daripada amal saleh. Nabi kita mengatakan, in qata amalu illa min thalathin, terputus semua amalannya kecuali 3 hal. Sadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir terus pahalanya. Membangun masjid bagian daripada sedekah jariyah yang terus mengalir pahalanya. Sekiranya Pak Kamal hafizahullah, keluarganya dan yang mensupport pembangunan masjid ini, Allah Subhanahu wa taala wafatkan, selama ini masjid kita makmurkan, di sini ada pengajian, pencerahan agama, di sini ada salat, di sini ada baca Quran, di sini akan ada baca hadis, akan mengalir pahala ke beliau. Allahu Akbar. Dan akan mengalir pahala kepada setiap guru-guru, akan mengalir pahala kepada ketua pembangunan, bahkan akan mengalir pahala kepada tukang-tukang, bahkan kepada helper-helper kalau mereka pasang niat. Di sini banyak yang bekerja, ya. Semua yang bekerja membangun masjid ini kalau dipasang pada niat untuk Allah Subhanahu wa taala, selain dia dapat upah, dia dapat ganjaran pahala. Subhanallah. Ini menunjukkan pentingnya niat. Jadi kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang telah mati, wa naktubu ma qaddam, kami akan tuliskan apa yang telah mereka amalkan. Nomor 2, wa atharahum, dan apa yang mereka tinggalkan. Seluruh kita akan mati. Para umara-umara kita juga mereka akan meninggalkan. Bila mana mereka tinggalkan kebijakan-kebijakan yang baik, yang kembali kepada kemaslahatan orang banyak, Allahu Akbar, selama-lamanya akan mengalir kepada mereka pahala. Jemaah sekalian, umur kedua inilah yang kita harus pikirkan. Cerdas-cerdaslah kita memikirkan apa yang dapat menjadi umur kedua kita, umur yang kita tetap berjalan pahalanya walau kita telah meninggal. Nabi kita yang mulia SAW, umur beliau hanya 63 tahun di dunia ini, tapi sebenarnya umur beliau selama-lamanya. Umur yang kedua Nabi selama-lamanya. Tiap kali anak-anakku baca Fatihah, seketika mengalir pahalanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kepada gurunya yang mengajarkan Fatihah, dan akhirnya kembali kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apapun kebaikan dalam Islam mengalir kepada Nabi pahalanya. Allahu Akbar. Nabi yang mulia sudah 1444 tahun masa beliau hijrah, tapi tetap nama beliau disebut. Allahu Akbar. Inilah umur kedua jemaah sekalian. Setiap saat di seluruh permukaan bumi ini, di manakala dikumandangkan adzan, asyhadu an la ilaha illallah, selanjutnya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Umur kedua jemaah sekalian. Kata Nabi SAW, idza mata ibnu adam qata amalu illa min thalathin, bila mana anak Adam meninggal terputus sama 3, sedekah jariyah, ini bagian daripadanya. Atau ilmin yuntafa bi, atau ilmu yang bermanfaat. Allahu Akbar. Kita mungkin sebagian guru-guru asatidzah mengatakan, kayaknya aku sulit bangun masjid, tapi aku harus punya amalan yang kutinggalkan setelah aku meninggal. Aku bukanlah seorang ahli bisnis. Apakah ada jalan untuk memanjangkan umurku setelah mati? Jawabannya ada. Apa dia? Ilmun yuntafa'u bih. Jangan kita sepelekan guru-guru yang mengajarkan Iqra, A, Ba, Ta, Tha. Jangan sepelekan mereka.
yang mengajarkan anak anda Fatihah, yang mengajarkan anak anda salat. Andai kata dia telah meninggal, anak-anaknya mengamalkan salat, tiap kali mereka baca Fatihah mengalir kepada sang guru ganjaran pahalanya. Allahu Akbar. Orang selalu menyepelekan profesi mengajar agama, mengajar Quran. Mereka mengatakan gajinya kecil, uangnya sedikit. Padahal Nabi mengatakan, khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dialah yang mempelajari Quran dan yang mengajarkannya. Memang dalam hitungan dunia tak banyak kita dapatkan. Dan apalah dunia? Dunia akan kita tinggalkan. Sehebat apapun orang-orang kaya akan meninggalkan dunianya. Sehebat apapun jabatan yang dimiliki para penguasa, dia akan tinggalkan kekuasaannya. Tapi umur kedua, tak semua orang punya ibadah Allah. Maka oleh karena itulah di sini di Masjid Ibadur Rahman. Ibadur Rahman itu dalam bahasa Arab. Bahkan dia termuat dalam Al-Quran. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dalam surah Al-Furqan Allah memuji ibadur rahman. Apa makna ibadur rahman? Hamba-hamba Allah yang Tuhan Maha Pemurah. Semua orang yang datang ke masjid ini, semoga kita harapkan mengaji di sini akan menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah ya Allah puji dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Maka guru-guru sekalian, para pengurus BKM, wajib kita bermujahadah menghidupkan masjid ini, menjaganya, subhanallah, memakmurkannya. Sesungguhnya masjid akan makmur bila ada padanya pencerahan ilmu kajian. Tahukah anda mana sumber ilmu pertama dalam Islam? Jawabannya Masjid Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dari situ ilmu tersebar. Dan sampai saat ini, sampai detik ini masih banyak di sana majlis-majlis ilmu. Bila mana ada pergi umrah, di sana ada halaqah, di sini ada tempat kajian, di sini ada tempat kajian. Itu yang menghidupkan Masjid Nabawi. Dan masjid ini akan hidup bila makmur kajian-kajiannya. Maka kewajiban BKM selain ini adalah berupaya menarik jemaah bagaimana supaya mereka tertarik nyaman di sini ngaji. Subhanallah. Bagaimana supaya mereka tertarik hati untuk terus-menerus istiqamah mengaji. Itulah kerjaan yang tadi dikatakan oleh sebelum saya, butuh keistiqamahan. Kita lihat subhanallah, banyak para penguasa pada masa jabatannya membangun masjid sebesar-besarnya, tapi kosong makna. Masjid hanya menjadi simbol kekuasaannya. Kenapa? Tak makmur. Kenapa tak makmur? Tak ada padanya kajian, tak ada pada jemaah. Bisa dihitung jari salat subuh di sana. Allahu Akbar. Jemaah sekalian, oleh karena itulah dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan curahkan kepada kita keberkahan. Jadi inilah amalan yang bisa kita lakukan. Ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ini adalah merupakan porsi guru-guru sekalian. Kemudian sebagian mengatakan, Ustaz, aku tak punya ilmu juga. Aku tak punya harta bangun masjid, aku tak punya ilmu menyampaikan ajaran-ajaran agama. Maka ada yang ketiga, yang bisa kau jadikan sebagai umur keduamu setelah kau meninggal. Apa dia? Au waladin salihin yad'u lahu, atau anak-anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Allahu Akbar. Kau tak punya uang, tak punya harta untuk bangun masjid, tak punya ilmu mengajarkan kepada manusia. Kau punya anak saleh. Bagaimana supaya mereka saleh? Sekolahkan di tempat-tempat yang baik, tempat-tempat mengajarkan agama Islam, mengajarkan anak-anaknya adab, akhlak, ibadah. Jadikan mereka anak-anak saleh setelah taufik Allah SWT, setelah berdoa kepada Allah SWT. Maka dengan ini akan panjang umur kita. Allahu Akbar. Dan anak-anak saleh dibagi dua jemaah sekalian. Pertama, anak saleh daripada tulang sulbi kita sendiri. Ya, yang kita lahirkan itu anak saleh dari tulang sulbi kita sendiri. Yang kedua, anak saleh bukan dari tulang sulbi kita, tapi daripada hasil didikan kita. Maka guru-guru luar biasa. Mungkin guru-guru punya 2-3 anak tulang sulbinya, tapi dia punya beratus anak-anak saleh yang akan mendoakannya. Bahkan tak perlu mendoakannya bila mana mereka anak-anak ini semua
beramal saleh karena guru-guru mengajarkan, tanpa mereka niatkan diberi kepada sang guru, akan mengalir kepada guru-gurunya pahala daripada anak-anak saleh. Tentunya bukan hanya murid-murid sekalian. Subhanallah. Tentunya bukan hanya orang tua yang mendapatkan pahala, tapi semua yang turut mendukung masjid ini semuanya akan dapat bagian daripada pahala tersebut. Ma'asyiral muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata beliau, sab'atun yudhillumullah yauma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang Allah akan naungi di hari kiamat, di padang mahsyar, ketika tak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu ta'allaqa bil masajid, laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Allahu akbar. Maka bagaimana kita jemaah sekalian membuat orang terpaut dengan masjid? Itu kerja setelah taufiq Allah BKM. Buat kenyamanan. Alhamdulillah masjid antum luar biasa. Ada AC-nya, airconnya ada, karpet indah, masya Allah luar biasa. Buatlah mereka nyaman di sini, karena sebagian masjid tak nyaman orang datang ke sana. Subhanallah. Dan ini adalah kerja kita bersama. Sebagaimana tadi dititipkan dari sebelum saya, jangan sampai masjid ini diserahkan kepada antum, kepada BKM, kepada pengurus, kemudian ditinggalkan. Ya, listriknya mati, kenapa belum bayar pulsa? Jangan sampai. Subhanallah, saya pernah suatu ketika khutbah pada salah satu tempat di Rimbu Malintang sana. Ketika saya khutbah, mati listrik. Saya kira mati lampu, Pak. Kemudian saya tanya, mati lampu? Enggak Ustaz, pulsa habis. Allahu Akbar. Ya, ini butuh personil yang besar, masjid besar, personil besar. Tapi jangan takut, ini masjid milik Allah. Yang penting kau berusaha berikhtiar, mustahil Allah Subhanahu wa taala tinggalkan hamba-hambanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah di jalan kami akan kami berikan kepada jalan-jalan kami. In tansurullah yansurkum. Kalau kalian tolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Allahu akbar. Bagaimana kata ketua yayasan tadi, Pak Tri, kami tak pernah terpikir Ustaz dapat masjid seindah ini. Ya, itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu jangan takut. Ini masjid Allah akan tanggung. Yang penting ikhlaskan niat. Terus berusaha untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, makmurkan dia. Dan yang makmurkannya, saya ulangi lagi, harus wajib di sini selalu ada kajian-kajian yang mengajarkan manusia kitabullah, mengajarkan kepada manusia sunnatur Rasulillah. Insyaallah Allah akan jaga masjid ini, akan menjadi sumber pencerahan untuk negeri kita ini. Pemerintah kita cita-citanya menjadikan Batam bandar madani. Ini semua berpangkal daripada akhlak. Dari mana akhlak dapat? Dari agama. Andai kata tak ada akhlak, hancur dunia. Subhanallah. Maka begitu besarnya peran agama menciptakan manusia-manusia, insan-insan yang madani. Oleh karena itulah semakin banyak masjid-masjid semacam ini, insyaallah akan tercerahkan kota Batam ini. Kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala, semoga Allah perbanyak orang-orang sebagaimana Pak Kamal hafizahullah. Semoga Allah perbanyak orang-orang sebagaimana pengurus-pengurus yayasan yang begitu fokus dapat menyebarkan dakwah, membangun masjid di mana-mana. Semoga Allah banyakkan guru-guru yang mendukung jemaah sekalian, dakwah, mendukung pendidikan, ya, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala semata. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah daripada diri pribadi dan kenaifan diri saya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Kami ucapkan kepada Ustazuna Abu Fairuz Ahmad Ridwan yang telah memberikan tausiahnya di depan kita semuanya, nasihat-nasihat bagaimana kita memakmur masjid ini dengan istiqomah tentunya. Mungkin itu rangkaian acara pada siang hari ini. Untuk itu
kami mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada para tamu dan undangan kami sekalian. Mungkin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dalam hal ini kami mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira pada tamu-tamu kami yang hadir pada kesempatan ini, dan saya yang mewakili kawan-kawan di Pondok Pesantren Imam Syafi'i ini pada kesempatan ini mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada undangan yang mungkin ada ummahat, ibu-ibu di belakang, dan para tamu yang kami siapkan tempatnya yang kurang pada tempatnya. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang kurang pada tempatnya, sekaligus kami mohon maaf. Dan untuk itu kami mengucapkan banyak ribuan terima kasih, dan saya akhiri pertemuan kita ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.